Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kita bertanya bahwa bagaimana mungkin negara sebesar Amerika Serikat, negara dengan inovasi teknologi yang luar biasa, justru mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang semakin lebar, hingga melahirkan fenomena politik populis seperti Trumpisme. Di dalam buku United States Innovation in Equality and Trumpism ini, yang ditulis oleh Victor Menaldo dan Nicholas Wittstock, mencoba menjawab teka-teki besar ini. Mari kita telusuri bersama di dalam resensi yang mendalam tentang buku ini. Amerika Serikat yang kita kenal sebagai motor inovasi dunia, dengan keberadaan Silicon Valley, kemudian perusahaan-perusahaan teknologi raksasa, serta ekosistem startup yang sangat kuat. Namun, inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Silicon Valley dan perusahaan teknologi raksasa tersebut tidak secara otomatis membuat semua orang Amerika menjadi sejahtera. Kondisi ini justru akan menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar. Ketidakmerataan pendapatan antara masyarakat kota dengan masyarakat di pedesaan, kekayaan orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang berpendidikan rendah, dan ketimpangan wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Disinilah muncul gejala populisme kanan, yang kita kenal dengan Trumpisme, sebagai reaksi dari mereka yang merasa ditinggalkan oleh kemajuan inovasi ini. Inovasi memang mendorong terjadinya produktivitas, bisa menciptakan industri-industri baru, kemudian membuka lapangan kerja baru. Namun, inovasi itu juga bisa menggantikan pekerjaan orang lama melalui adanya otomatisasi atau digitalisasi. Sebagai contoh, manufaktur Amerika Serikat yang dulu banyak menyerap tenaga kerja kelas menengah, namun kini banyak yang beralih menggunakan mesin-mesin dan tenaga kerja outsourcing. Kesenjangan pendidikan ikut memperparah kondisi ini, di mana para pekerja yang punya keahlian rendah akan semakin tertinggal dengan mereka yang memiliki pendidikan yang relatif tinggi. Karena dengan mengandalkan modal pendidikan yang menengah saja, bukan menjadi jaminan mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang menunjang kehidupan mereka. Lalu siapa yang mendapatkan keuntungan dengan kemajuan inovasi yang dicapai oleh Amerika selama ini? Tentu saja mereka, para pemilik modal, kemudian pemegang saham, dan kaum profesionalis yang punya pendidikan tinggi. Sementara bagi mereka, para pekerja tradisional yang berada di pedesaan atau kawasan-kawasan industri lama, mereka terancam akan kehilangan pekerjaan mereka. Karena pekerjaan yang selama ini mereka lakukan akan diganti oleh mesin-mesin atau robot-robot yang lebih produktif dari tenaga manusia. Kemudian Donald Trump memanfaatkan kondisi ini, kondisi keresahan yang dialami oleh masyarakat akibat ketimpangan inovasi ini, dengan retorika anti-globalisasi, anti-imigran, dan pro-America First yang sangat menarik simpati bagi masyarakat yang menjadi korban akibat inovasi ini.
Kemudian dukungan Trump memang banyak dari kawasan-kawasan industri lama seperti Rust Belt, kemudian masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, dan dari masyarakat kelas pekerja kulit putih yang tidak punya gelar sarjana atau masyarakat kulit putih yang pendidikannya masih relatif rendah. Trumpisme ini pada akhirnya adalah sebagai bentuk resistensi terhadap inovasi yang dianggap mengancam keberadaan mereka. Dalam hal ini, Monaldo dan Woodstock menekankan bahwa inovasi tidak boleh dipisahkan begitu saja dengan kebijakan distribusi. Lalu apa solusi yang ditawarkan oleh penulis di dalam hal ini? Yang pertama adalah investasi pendidikan yang lebih besar agar masyarakat siap menghadapi era digital ini. Kemudian penulis juga menyarankan kebijakan redistribusi ekonomi melalui pajak dan jaring pengaman sosial, serta pemerintah harus membangun ekosistem inovasi yang inklusif. Bukan hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi inovasi itu juga harus didistribusikan hingga di wilayah-wilayah pedesaan. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa buku ini memberikan gambaran yang tajam bahwa inovasi bukanlah obat mujarab. Inovasi bisa menjadi berkah jika manfaatnya dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Jika tidak, inovasi ini justru akan menjadi bahan bakar politik identitas dan populisme seperti yang dilakukan oleh Trump saat ini. Lalu pertanyaan besar bagi kita, bagaimana kita bisa memastikan bahwa inovasi itu bisa berjalan seiring dengan keadilan sosial? Demikian resensi buku United States Innovation, Inequality, and Trumpism ini. Sebuah bacaan penting untuk kita bisa memahami bagaimana ekonomi, kemudian inovasi, dan politik itu saling terkait. Jika teman-teman punya pandangan tentang inovasi di Indonesia, apakah inovasi itu membawa kebaikan bagi ekonomi ataupun sosial masyarakat di Indonesia, atau justru akan menambah ketimpangan atau kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia? Silahkan teman-teman tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.